Saya ajak kita sekarang membuka Alkitab dari Efesus pasal yang ke-6. Saya akan bacakan bagi saudara sekali lagi Efesus pasal ke-6. Kita akan membahas khususnya ayat 16, tapi saya akan bacakan hari ini sekali lagi dari ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16, saya bacakan sekali lagi bagi saudara-saudara sekalian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan, kumpulkan kami kembali untuk datang berbakti kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus, yang telah mewahyukan firman kepada para rasul dan para nabi, roh kebenaran, roh Allah sendiri, memimpin kami juga pada pagi hari ini. Sehingga setiap kebenaran yang kami dengar, kami boleh renungkan, boleh jatuh ke dalam hati kami yang paling dalam, membentuk seluruh hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang berjaga-jaga, yang siap berperang, melawan akan tipu muslihat iblis, melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga kami melalui seluruh perjuangan itu, kami boleh menang di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu yang Kau sediakan bagi kami, di dalam seluruh perlengkapan senjata Allah yang Kau telah nyatakan kepada kami. Pimpin dan berkati setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita minggu ini memasuki minggu keempat di dalam perang di Middle East, ya, Iran. Mungkin sebagian besar atau sebagian daripada saudara mulai fatigue ya dengan berita perang. Ya, setiap hari perang, setiap hari banyak orang yang mati, setiap hari bom diledakkan. Ya, tetapi ini perang yang mungkin kita terus mengikuti menjadi mungkin bisa lebih berbahaya, ya, bisa lebih berbahaya semakin keras, semakin dua pihak atau tiga pihak dan semakin banyak melibatkan negara-negara di Eropa juga, mungkin termasuk Australia bisa ikut. Itu menjadi kengerian yang bisa sangat besar, ya. Kita patut doakan bukan hanya supaya bensin kita tidak menjadi $3, ya, tetapi terlebih lagi adalah banyaknya kerusakan, kematian yang dihasilkan oleh perang yang mengerikan. Saudara sekalian, kita beberapa minggu yang terakhir mulai dari ayat ke-10 kita sudah membahas satu perang yang berbeda, ya, perang spiritual war, perang bukan dengan rudal, dengan misal, dengan F-35, ya, F-15, tetapi perang yang bersifat spiritual, melawan tipu muslihat iblis. Tadi kita sudah membacanya, melawan kuasa-kuasa gelap dan roh-roh jahat yang berada di balik segala dosa yang menguasai hati manusia, yang berada di balik segala sistem yang dibuat manusia berdosa, yang mencengkram, mencoba menghimpit iman kita,
yang mencoba merusak dan membawa kita ke dalam jalan kehendak setan dan tidak mengikut akan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, kita hari ini secara khusus membahas ayat yang ke-16, ya. Ayat 16 kita sudah bahas ayat sebelumnya. Hari ini kita membahas ayat 16, satu senjata, yaitu tentang perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sekali lagi si jahat itu muncul. Ya, si jahat iblis, inilah yang kita sedang memerangi. Saudara sekalian, di dalam ayat-ayat ini kita telah belajar bagaimana Tuhan memberikan kepada kita strategi, memberikan kepada kita senjata supaya kita dapat bertahan dan tetap berdiri. Ya, ini tujuannya. Tuhan memberikan senjata, memberikan kekuatan supaya kita kemudian mengenakan senjata itu, mengambil senjata itu, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13 juga mengatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. After you have done everything, to stand. Berdiri tegak. Ini tujuannya. Tujuan daripada Tuhan beri kekuatan, memimpin kita dan memberikan perlengkapan senjata untuk kita pakai, kita ambil supaya kita dapat bertahan dan kemudian setelah berperang, menyelesaikan peperangan di dalam dunia ini, kita boleh berdiri tegak di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, hari ini kita akan secara khusus bicara tentang perisai iman. Ya, pergunakanlah perisai iman. Nah, waktu bicara tentang perisai iman, kita mengingat tentang perisai, ya, di dalam peperangan. Kalau saudara mengingat peperangan zaman dulu, ya salah satunya memakai perisai, seperti perisainya kita tahunya sekarang Captain America, ya, perisai Captain America. Ya, kita tahu zaman dulu kalau perang, gitu ya, ribuan orang sana, ribuan orang sini. Mereka yang pertama dilakukan adalah mereka pasti panah dulu yang terbang pertama-tama. Ya, mereka panah dari tempat yang jauh. Maka musuhnya akan tahan dengan perisai itu. Ya, panah biasanya ditaruh api juga. Ya, inilah panah api, the flaming fire. Ya, yang dilempar ribuan panah itu. Dan kemudian musuhnya pakai perisai. Ya, supaya kena. Ada yang mengatakan perisainya itu diolesi sesuatu alat sehingga api ketika panah yang berapi itu kena kepada perisai itu langsung mati apinya. Ya, tidak membakar akan perisai itu. Nah, itu konteks pada yang menjadi apa yang digambarkan sebagai peperangan oleh Paulus di sini. Nah, saudara sekalian, pertama kita melihat di dalam Perjanjian Lama, kalau kita membaca tentang Perjanjian Lama, maka perisai yang seringkali dikatakan di dalam Perjanjian Lama itu adalah Allah sendiri. Pertama, perisai itu di sini bicara tentang perisai iman, tetapi kalau kita membahas perisai di dalam Perjanjian Lama, perisai yang melindungi kita, maka seringkali di dalam Alkitab itu Perjanjian Lama khususnya bicara tentang Allah sendiri yang menjadi pelindung kita. Saya ambil contoh di dalam 2 ayat di dalam Mazmur. Misalnya Mazmur 28 ayat yang ke-7, boleh dimunculkan di layar. Mazmur 28 ayat yang ke-7, next 28 dulu, Mazmur 28 sebelum 91, Mazmur 28, the next one. Mazmur 28 ayat yang ke-7, ada nggak? The next verse, ya, next verse itu ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya aku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. The Lord is my strength and my shield. Ya, the shield is the Lord. Ya, jadi Tuhanlah yang menjadi perisai kita. Balik sekarang ke yang ayat sebelumnya, 91 ayat 3 sampai 6. Ini lebih yang paling jelas, yang paling dekat dengan ayat yang kita kutip di dalam Efesus pasal 6. Ya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, ya, panah perisai di situ, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pagi. Jadi gambarannya inilah adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri sebagai perisai kita, dialah yang melindungi kita. Dia seperti ayat 3-4 tadi, melindungi kita seperti induk ayam, ya, di bawah kepak sayapnya kita berlindung. Dia kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, itulah gambaran pertama-tama yang kita perlu mengerti, bahwa perisai itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri, ya. Di dalam Mazmur 91 ini digambarkan seperti induk ayam. Kalau sudah menonton di YouTube dan sebagainya, kita tahu itu induk ayam. Kalau dia punya anak-anak kecil ayam itu, dia akan melawan siapa saja yang mencoba menyerangnya. Ya, saya pernah lihat induk ayam dengan beberapa anak kecil itu mau diserang oleh elang. Ya, elang itu pasti lebih kuat daripada ayam. Ya, daripada ayam, bisa terbang dan lebih kuat, cakarnya lebih tajam, patoknya lebih mengerikan. Dia mau serang, tetapi induk ayam itu akan melawan sampai mati kalau bisa. Melawan sampai mati. Dia tidak akan membiarkan anaknya diambil oleh elang. Dia akan lawan dengan sekuat tenaga. Dia akan lawan. Ya, saya sendiri pernah, mungkin dulu saya pernah cerita satu kali waktu itu di Auckland, ya. Waktu itu saya ingat pada waktu itu Pendeta Stephen Tong sedang datang di Auckland, terus saya pas juga ikut bersama-sama di sana satu kali. Terus kemudian kita mau makan di restoran Chinese, dan parkirnya itu di belakang restoran, jadi masuk melalui driveway, parkir di belakangnya. Dan waktu kita setelah selesai parkir, kita mau jalan keluar, mau masuk ke restorannya. Waktu jalan keluar melalui driveway itu, ternyata di driveway itu ada burung yang kecil. Kita nggak pernah lihat burung seperti itu, agak aneh. Saya nggak pernah lihat. Ya, burungnya kecil, ya, tidak terlalu besar. Terus dengan anak-anaknya, gitu. Kita mau lewat, wah, dia marah sekali. Dia takut diambil anaknya. Gitu. Kita yang besar-besar nih, burungnya cuma kecil, kita takut. Saya takut karena burungnya itu marah, mengeluarkan suara yang sangat keras. Dan kemudian dengan dibesarkan badannya, dan dia mau menyerang kita, dia jagain. Kita lewat, dia mau serang kita. Gitu. Itulah induk ayam, ya, yang melindungi anak-anaknya. Betapa kecilnya dia akan melindungi anaknya. Kalau perlu sampai mati, dia akan melindungi sampai mati. Ya, saudara sekalian, Alkitab pertama-tama bicara tentang perisai. Allah sendirilah perisai kita. Dialah yang melindungi kita. Karena itu kalau kita melihat ini, kemudian melihat Efesus, maka kita bisa mengerti bahwa waktu Paulus berbicara tentang perisai iman, dia tidak berbicara tentang kekuatan iman kita. Ya, ini kita bicara perisai iman. Tetapi waktu bicara tentang perisai iman, kita harus mengerti ini bukanlah perisai daripada iman kita sendiri, kekuatan daripada iman kita sendiri. Ya, ini bisa menjadi salah kalau kita lepaskan iman itu dengan Allah, dengan siapa Allah, dengan janji-janjinya, itu menjadi berbahaya. Ya, karena berarti kita harus beriman. Gereja-gereja tertentu ada pengajaran-pengajaran tertentu yang mengajarkan kamu harus beriman. Pokoknya kamu beriman, kamu pasti sembuh. Kalau engkau beriman, kamu akan melewati segala sesuatu, kesulitan apapun. Ya, kamu harus beriman di dalam segala sesuatu. Nah, ini menjadi iman yang bisa dilepaskan daripada siapakah Allah, apakah janjinya, apakah kehendaknya. Ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Ya, saya mengenal satu orang yang mendengar akan berita seperti ini. Dia orang yang dia seperti sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, dan dia pakai kacamata itu tebal sekali, mungkin minus 10 atau 11 begitu, ya. Dan dia ikut dalam kebaktian seperti ini, dan dia minta didoakan oleh pendetanya, dan pendetanya bilang, kamu harus beriman. Beriman, Tuhan sudah sembuhkan matamu. Dia kayak tebal sekali, sembuhkan imanmu. Ya, beriman, percaya, beriman. Bagaimana bukti imannya? Sekarang copot kacamatamu, buang kacamatamu. Nah, itu namanya iman. Iman, buang, dia copot kacamatanya, dia buang kacamatanya. Beriman, saya pasti sembuh. Saya sembuh. Tuhan sudah didoakan pendeta, beriman pasti sembuh. Sudah sembuh. Dia pulang agak nggak bisa lihat, minus 10, minus 11. Nggak bisa lihat, susah lihatnya. Dia jalan-jalan, tapi pasti sembuh. Udah akhirnya sampai rumah pulang. Dia bilang berdoa kembali, dan besok pasti sembuh. Besok bangun. Nggak gitu jelas, tapi mungkin masih proses, masih tunggu lagi.
Ini real story, saudara. Saya kenal orangnya. Lalu kemudian dia, saya tidak ingat persisnya, beberapa hari tidak sembuh. Dia mau naik motor. Waduh bahaya sekali nih. -11 mau naik motor, saudara. Nggak pakai kacamata. Bahaya sekali. Akhirnya dia bilang, nggak bisa nih. Dia pergi ke toko kacamata, beli kacamata yang baru. Tidak sembuh, saudara sekalian. Bukan berarti kita tidak percaya Tuhan mampu menyembuhkan, bukan, tetapi Tuhan tidak pernah berjanji. Alkitab tidak pernah berjanji kalau engkau beriman Tuhan pasti sembuhkan. Tidak pernah. Ya. Paulus salah seorang yang paling beriman. Dia minta kepada Tuhan, berdoa minta Tuhan. Dan ini penyakit yang real, penyakit yang menyusahkan dia. Ini adalah duri dalam daging yang ada dalam dirinya. Paulus yang mengajarkan kita harus menjadi orang yang paling beriman. Dia berdoa, minta 3 kali, bukan 1 kali, bukan 2 kali. Dia minta 3 kali, Tuhan cabut duri dalam daging ini yang menyusahkan aku, yang mungkin menghalangi dia pelayanan, membuat dia susah. Dia berdoa minta kepada Tuhan 3 kali supaya mencabut duri dalam daging ini. Tuhan tidak cabut duri dalam daging itu. Tapi Tuhan menjawab doa Paulus. Tuhan menjawab doa Paulus yang mengatakan, "My grace is sufficient for you. For in your weaknesses my strength become perfect." Paulus karena itu mengatakan, karena itu aku lebih suka bermegah di dalam kelemahanku. Karena ketika aku lemah, justru aku kuat. Tuhan tidak selalu, ini jadi iman itu adalah bukan kekuatan iman kita. Perisai iman itu adalah bukan kekuatan iman kita. Tapi iman itu adalah sarana untuk mengkaitkan kita dengan Allah. Dengan janjinya, dengan kehendaknya, dengan kuasanya. Dan kehendak Tuhan itu seringkali melampaui. Kita harus memegang firman-Nya. Tuhan tidak pernah berjanji kita akan lancar, selalu sehat, selalu sukses hidupnya. Sukses mungkin iya, tetapi sukses di dalam pengertian Tuhan. Ya, engkau hidup sesuai dengan kehendak-Ku, jangan menyimpang ke kiri di kanan. Mazmur pasal pertama juga, jika engkau merenungkan firman siang dan malam, suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil sukses. Tapi sukses sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Pengertian sukses seringkali berbeda. Seperti yang kebaikan seringkali beda antara Tuhan dengan kita. Kita harus kembali kepada firman, kembali kepada seluruh apa yang Tuhan nyatakan kebenaran itu. Dan seringkali di dalam kelemahan Tuhan tidak menyembuhkan, tidak menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Tapi Tuhan menjawab. Seperti Tuhan menjawab Paulus, dia selalu bekerja untuk kebaikan umatnya. Dia membawa Paulus di dalam kelemahannya, dia semakin kuat justru di dalam Tuhan. Semakin berseru kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Itu salah satu kebaikan yang paling penting yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup umatnya. Dalam segala kelemahan kita, dalam segala ketidakberdayaan kita makin bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja, Tuhan memimpin. Nah, iman itu membawa kita makin mengenal Tuhan, makin percaya kepada firman-Nya, makin memegang akan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus sendiri memberikan kepada kita beberapa contoh tentang apa artinya beriman kepada Allah, memegang perisai iman itu. Berapa ayat kita lihat kembali ya. Pertama ayat yang pasal Efesus 3 ayat yang ke-12, boleh dimunculkan di layar. Efesus 3 ayat yang ke-12. Di dalam Dia, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Oleh iman kita kepadanya, oleh iman, ya, through our faith. Ya, dan di dalam Kristus kita beroleh keberanian, boldness and access with confidence in Him. Kita mendapat jalan masuk kepada Allah.
melalui iman. Iman adalah membawa kita kepada Allah. Kita punya akses kepada Allah. Kita berdoa dan berelasi kepada Tuhan, kepada Allah Bapa kita di surga, hanya melalui iman di dalam Kristus. Itu iman membawa kita datang kepada Allah, mengenal Dia, dan bersekutu dengan Dia. Yang kedua misalnya Efesus 1 ayat 13-14. Efesus 1, 13-14. Mari kita baca sekali lagi dua ayat ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, kita mendengar firman, keselamatan, kita percaya, yaitu beriman, kita menjadi the gospel, we heard the gospel of salvation and believe. Believe itu beriman, ya, kata yang sama dipakai, beriman. Ada Roh Kudus, kita dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikan itu sebagai jaminan, sebagai guarantee, ya, who is the guaranteeing of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Ini di dalam iman, oleh iman kita Roh Kudus diberikan menjadi materai, guarantee sebagai down payment dari apa? Of our inheritance. Apa itu inheritance-nya? Inheritance-nya dijelaskan di pasal 2 ayat yang ke-7. Pasal 2 ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. So that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. Inilah inheritance yang Tuhan janjikan. Di dalam iman kita tahu, kita yang telah diselamatkan, ada Roh Kudus dalam hati kita, kita pasti menerima. Belum menerima seluruhnya, kita harap menerima guarantee, deposit guaranteeing, depositnya, down paymentnya, itu Roh Kudus, tapi itu sudah menjadi kepastian bahwa kita akan menerima the immeasurable riches of His grace in kindness towards us. Iman membawa kita kepada janji Allah. Iman membawa kita, melalui iman kita, janji Allah itu menjadi sesuatu yang pasti di dalam hidup kita. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena melalui iman kita telah menerima seluruh janji. Iman itu mengkaitkan kita dengan janji Allah ini. Memberi kepastian kepada kita di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Terakhir mungkin di dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Ini memberi kepada kita juga apa artinya beriman, memegang akan shield of faith. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu, ini adalah doa Paulus. Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus supaya Allah menjadikan mata hati jemaat di Efesus terang. By implication bagi kita juga. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. What is the immeasurable greatness of His power toward us who believe? Bagi kita yang beriman, according to the working of His great might. Kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Kuasa yang bekerja di dalam kita, Paulus berdoa, bagi kita yang percaya adalah kuasa yang sangat besar. Kuasa yang bekerja, yang telah membangkitkan Kristus daripada kematian. Itulah iman jauh lebih besar daripada sekedar kesembuhan fisik. Ini adalah iman, seharusnya kita tahu, percaya, iman itu mengkaitkan kita dengan kuasa Allah, dengan rencananya, dengan janjinya. Maka kuasa seperti apa? Kuasa yang telah membangkitkan Kristus daripada kematian. Itulah iman yang membawa kita boleh
sungguh percaya dan kemudian melalui iman itu Tuhan telah memberikan hidup yang baru kepada kita. Dan kita yang tadinya mati di dalam dosa, kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Hanya melalui iman kita diselamatkan. Nah, iman adalah sekali lagi sarana yang mengkaitkan kita kepada Allah, kepada kehendaknya, kepada kuasanya. Dan yang akan melindungi kita dari semua panah api dari si jahat. Dengan iman kita percaya, kita bergantung kepada Tuhan di dalam semua janjinya itu. Nah, saudara sekalian, mungkin saya ajak juga kita memberikan satu ilustrasi tentang bagaimana iman itu berfungsi di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita menaikkan atau memakai perisai iman yang melindungi kita dari semua panah api dari si jahat. Ya, saudara bisa bayangkan bahwa saudara sedang tenggelam, jatuh ke tempat yang dalam, di kolam atau di laut bahkan sebenarnya, dan saudara tidak bisa berenang, dan saudara panik, begitu ya, panik dan mulai minum air, ya, dan saudara mulai semakin lemah, berusaha berjuang, dan tiba-tiba ada pelampung yang dilempar kepada saudara, atau tali yang dilempar kepada saudara. Ada tali yang lempar, dan saudara buru-buru pegang akan tali itu. Nah, saudara, dan kita harapkan bisa selamat. Ada orang yang menarik akan tali itu, membawa kita ke tempat yang aman. Nah, saudara, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan, ya, harus saudara lihat, harus terjadi sebelum kita bisa selamat dari air yang dalam yang hampir sedang menenggelamkan kita. Yang pertama adalah kita harus tahu, ya, tentu pertama kita harus tahu itu tali, ada tali beneran yang dikirim ke kita, ada tali, dan kemudian kita harus percaya juga ada orang di ujung tali. Ada orang yang lempar tali dan ada orang yang di ujung tali. Dan yang kedua, bukan hanya ada orang yang di ujung tali itu, tetapi juga orang itu ingin menyelamatkan kita. Orang itu adalah teman kita yang ingin menyelamatkan kita. Orang itu bukanlah musuh kita yang ingin kemudian menarik kita dan kemudian menembak kita. Ya. Dan yang ketiga tentu kita, yang terakhir adalah kita perlu pegang tali itu supaya kita bisa selamat. Ya. Jadi ini yang kita perlu pikirkan, sudah bisa bayangkan. Jadi kita perlu ada tali yang datang, ada orang yang di ujung tali, dan ada orang itu adalah teman kita yang mau menyelamatkan kita, dan terakhir kita perlu pegang tali itu. Itulah iman, ya. Iman di sini, perisai iman adalah tindakan kita percaya Tuhan sudah memberikan anugerahnya, Tuhan sudah menyatakan kebaikannya kepada kita, dan Dia mau menyelamatkan kita, dan Dia sudah memberikan akan keselamatan di dalam Kristus. Maka kita harus memegang akan tali itu. Karena kalau tidak pegang tali itu, maka adanya tali, adanya orang yang menarik tali itu tidak akan ada gunanya buat kita. Kalau kita kemudian tidak pegang tali itu dan kemudian kita berharap teman kita itu menarik kita dari tempat yang dalam di mana kita tenggelam. Memegang tali itu adalah tindakan kita memakai perisai iman. Dalam segala keadaan hidup kita, dalam segala tantangan, kesulitan, pergumulan hidup kita, pergunakanlah perisai iman. Kita memegang akan janji Tuhan. Kita berharap bergantung kepada Tuhan. Dan kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita kemudian percaya akan janji itu. Dan menghidupi akan janji itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengatasi, akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Karena tanpa kita memegang akan dan percaya janji itu dan menghidupi janji itu dalam kehidupan kita, maka semua janji Tuhan, seluruh apa yang Tuhan kerjakan menjadi tidak ada gunanya bagi kita. Tidak ada gunanya bagi kita. Kalau kita tidak menggantungkan diri kita kepada Tuhan.
Saudara, kita bisa melihat beberapa contoh bagaimana kita di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita memegang akan mengangkat perisai iman itu, ya. Yang kalau kita tidak pegangnya, maka kita akan panah api itu akan menembus, merusak dan akan melukai akan kita. Misalnya di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-26 sampai 27. Efesus 4, 26 dan 27 ini sebelumnya kita pernah membahas, ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, inilah perintahnya. Kita tahu di sini bukan berarti tidak boleh marah, tetapi kalau engkau marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, janganlah kemarahanmu itu menguasai hatimu. Kau tidak bisa tidur dan kau terus memegang akan kemarahanmu, memeliharanya, memutarnya ulang terus di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga kemarahan kita, dendam kita, kepahitan hati kita mulai menguasai akan hidup kita, dan dengan demikian kita memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan akan hidup kita. Lalu bagaimana? Bagaimana kita beriman? Bagaimana kita memegang akan janji Allah dan mentaati akan perintah Tuhan? Jawabnya di dalam Efesus juga ada, tetapi mungkin lebih jelas di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Roma pasal 12 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita percaya kepada janji ini. Tuhan mengatakan, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Kalau kita percaya kepada janji ini, maka kita tidak akan menuntut pembalasan, kita tidak akan memelihara kemarahan, kebencian dalam hati kita. Kita memberi tempat kepada murka Allah. Pembalasan adalah hakku. Vengeance is mine, I will repay. Tuhan akan membalasnya. Membalasnya dengan dua cara. Membalasnya mungkin dengan salib Kristus. Ketika mereka kemudian orang-orang yang berbuat jahat, bersalah kepada kita, mereka kemudian sadar kesalahannya, bertobat, meninggalkan dosa, percaya kepada Kristus. Maka segala dosa mereka, kejahatan mereka sudah dibayar oleh Kristus di atas kayu salib. Mereka menjadi saudara-saudara kita seiman di dalam Kristus. Atau orang-orang yang tidak percaya, yang kedua cara Tuhan akan membalas kejahatan itu. Mereka yang tidak percaya, terus hidup di dalam kejahatan, di dalam dosa. Mereka sampai mati tidak percaya Tuhan, maka mereka akan mendapat balasannya di dalam kekekalan. Hanya dua cara, dan kita percaya iman mengangkat perisai iman, artinya kita memegang, kita percaya akan janji Tuhan bahwa vengeance is mine, pembalasan adalah hakku. Ini bukan hak kita. Artinya sebaliknya, orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, dia sebenarnya tidak percaya Tuhan itu berdaulat. Dia tidak percaya Tuhan itu akan adil, Tuhan itu akan menegakkan keadilan. Karena itu keadilan harus aku pegang dengan tanganku sendiri. Aku harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Roma 12 mengatakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Berilah tempat kepada murka Allah, karena pembalasan adalah hakku. Dan kita percaya itu, kita memegang janji Tuhan, kita mengampuni. Seperti Kristus juga telah mengampuni kita. Kita mengampuni sehingga kita tidak membiarkan panah api dari si jahat itu menyerang kita, menghancurkan hidup kita. Orang yang terus memelihara kemarahan, kebencian dalam hatinya, akan dirinya sendiri menjadi hancur. Karena kebencian itu menguasai akan kehidupannya. Contoh yang kedua, misalnya dalam Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. 13 ayat 5 sampai 6. Mari kita membaca sekali lagi bersama-sama. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau.
Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Memegang perisai iman, menaikkan perisai iman artinya kita percaya kepada janji Tuhan itu. Tuhan yang berkata, I will never leave you nor forsake you. Kita tahu, kita percaya dalam segala kesulitan, pergumulan, kekurangan kita percaya kepada janji Tuhan. Sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang salah dan berdosa, menjadi marah, menjadi tidak puas, menjadi iri hati. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Bukan berarti, saya mendengar kemarin di satu orang mengatakan, dengan dia di satu sisi jujur mengatakan, dia mengatakan, aku harus kerja hari Minggu. Kenapa? Karena aku butuh uang. Tuhan itu tidak cukup bagi saya. Satu sisi seperti jujur. Aku butuh uang, Tuhan itu tidak cukup bagi saya. Ini bukan artinya Tuhan tidak memberikan uang. Ya Tuhan cukup bukan berarti Tuhan cukup bagi kita, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa dan kemudian Tuhan akan mencukupkan kita. Tentu kita harus bekerja, tetapi ini masalah hatimu. Apakah kau sadar, kau percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperdulikan dan mengasihi akan anak-anaknya? Apakah kau sadar memegang janji Tuhan, perintah Tuhan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu? Dan percaya bahwa Dia akan kemudian memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Ini adalah masalah iman. Kalau kita kemudian tidak percaya, maka kita mulai tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak percaya janji Tuhan bahwa aku akan memelihara, aku akan menjaga engkau, aku akan melindungi engkau. Dan kita mau menjaga, melindungi diri kita sendiri. Dan itulah kita membiarkan panah api dari si jahat mulai menguasai akan hidup kita. Panah api juga bisa bukan hanya uang, bukan hanya tadi atau kekhawatiran, bukan hanya kemarahan, tetapi juga panah api juga bisa berupa kesuksesan. Ya, kesuksesan bisa iblis bisa memakai kesuksesan kita, keberhasilan kita. Bahkan hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanannya yang berhasil, itu bisa menjadi berbalik, menjadi panah api yang mengatakan, lihat betapa hebatnya kamu, lihat betapa engkau memang sebenarnya tidak membutuhkan Tuhan, tetapi engkau butuh berjuang dengan kekuatanmu, dengan kehebatanmu, engkau bisa berhasil di dalam pekerjaanmu, di dalam apa yang engkau lakukan. Engkau tidak membutuhkan Tuhan. Dan disitulah panah api mulai merusak akan kehidupan kita. Bisa juga tentu secara negatif. Kalau kesuksesan seperti positif ya, tapi secara negatif bisa juga kanker yang datang kepada kita. Ya, sakit yang berat yang datang kepada kita. Iblis mulai berkata di dalam penderitaan kesakitan kita, lihat Tuhan tidak peduli kepadamu. Lihat Tuhan membiarkan kau menderita sedemikian beratnya. Dan kita mulai membiarkan, kalau kita mendengar suara itu, kita mulai kecewa kepada Tuhan dan membiarkan panah api dari si iblis merusak dan menghancurkan hidup kita. Atau kita difitnah oleh orang lain. Ya. Dan kita difitnah dan iblis mulai mengatakan, lihat engkau difitnah, hidupmu menjadi rusak, namamu mulai hancur, banyak orang mulai tidak percaya kepadamu dengan sesuatu yang orang lain katakan sesuatu yang tidak benar. Engkau lihatlah Tuhan tidak berdaulat di dalam hal ini. Tuhan tidak bisa tidak bisa menjaga orang-orang yang memfitnah kamu untuk menghancurkan akan hidupmu. Nah, mulai kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kita mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Kita mulai mempertanyakan akan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita membiarkan panah api daripada si jahat itu menghancurkan hidup kita. Mungkin satu lagi juga bisa saya sebutkan adalah kenyamanan dalam hidup kita. Itu bisa merupakan panah api dari si jahat untuk menghancurkan akan kehidupan kita. Saya mengambil contoh dari hidup daripada Esther. Ya, ini adalah dulu sekali saya pernah sharing tentang hal ini. Saya ceritakan bagi saudara sedikit tentang Esther dan bagaimana kenyamanan daripada Esther itu menjadi godaan, menjadi
bisa menjadi panah api yang menghancurkan akan kehidupan Ester. Esther di dalam Perjanjian Lama seorang yang ratu daripada Raja Ahasiweros. Dia seorang Yahudi tapi kemudian menjadi ratu melalui proses yang panjang. Dia menjadi ratu orang kedua di sebelah daripada raja. Tapi kemudian Esther mendengar atau Mordekai lebih tepatnya mendengar di Mordekai adalah seperti orang tua angkat daripada Esther, yang dia mendengar bahwa raja telah ditipu, ditrik oleh Haman, panglima perangnya, bahwa untuk memberikan keputusan menghancurkan, membinasakan semua orang Yahudi di kota itu, di kota di mana raja itu berkuasa. Maka Mordekai mengatakan kepada Esther, "Hai Esther, engkau adalah anakku, anak angkatnya, begitu ya. Kau adalah orang Yahudi. Engkau satu-satunya jalan yang boleh engkau lakukan sekarang dalam keadaan yang sangat berbahaya bagi orang Yahudi pada waktu itu, yang akan dibinasakan oleh raja dengan tentara yang begitu besar dari Haman yang sangat benci kepada orang Yahudi. Maka satu-satunya cara untuk kita boleh lepas daripada pembinasaan daripada bangsa kita adalah engkau datang kepada raja, engkau minta kepada raja." Mengatakan minta kepada raja untuk membela umatmu supaya raja membatalkan akan keputusan yang dia sudah buat ini. Engkau datanglah membela akan bangsamu yang sekarang sedang diancam, sedang ada di ujung tanduk, sedang dibinasakan oleh Haman dengan memanipulasi keputusan daripada raja. Maka Esther yang sudah beberapa tahun ada di istana, menikmati seluruh kemewahan, menikmati seluruh pelayanan dari dayang-dayangnya, menikmati seluruh segala hal yang paling baik sebagai seorang ratu yang ada di istana raja, langsung mengatakan kepada Haman, "Kamu tidak salah. Tidak tahukah kamu apa yang kamu minta kepada saya? Kamu minta saya datang menghadap raja. Kamu tahukah apa yang kamu minta? Tahukah resiko yang akan aku hadapi? Karena aku sudah berapa lama ini tidak dipanggil oleh raja. Kalau aku berani menghadap raja tanpa dipanggil, inisiatif dari diriku menghadap raja tanpa dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, hanya berlaku satu hal saja kepadaku, yaitu hukuman mati." Hukuman mati. Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi, mengatakan tentang dalam hal ini, di sebelah kiri dan kanan raja itu berdiri dua algojo yang besar dengan pedang terhunus, dengan kampak yang tajam, siap memenggal kepala siapa saja yang berani menghadap raja tanpa dipanggil. Jadi Esther mengatakan, itulah godaan daripada Esther, kenyamanan. Dia sudah lupa. Dia sudah lupa bahwa dia dipanggil, proses yang panjang, dia dari seorang yang bukan siapa-siapa, akhirnya dia proses yang panjang, dia akhirnya menjadi ratu orang di sebelah raja. Tapi dia sekarang lupa siapa dirinya. Dia waktu kesulitan datang bagi umatnya, yang dia pikirkan adalah dia bahaya. Meskipun bahaya itu real yang dia sedang hadapi, dia tapi langsung memikirkan, aku tidak mau maju. Kalau aku maju hanya berlaku satu undang-undang, pasti aku mati. Kecuali, ada kecualinya sebenarnya. Kecuali raja mengelurkan tongkatnya, sehingga aku tidak jadi dihukum mati. Tapi mana mungkin yang terjadi sesudah ini terjadi berpuluh-puluh kali, siapapun yang berani menghadap raja dipenggal akan kepalanya. Perkataan Mordekai itu mengingatkan Esther, ya, biarlah engkau jangan biarkan kenyamananmu itu menghancurkan hidupmu, biarkan panah api menghancurkan akan hidupmu. Kau percaya kepada janji Tuhan. Angkat perisai imanmu. Perkataan Mordekai mengingatkan Esther, memberi peringatan. Kalau engkau tidak berani menghadap raja, ya, engkau tidak berani menghadap raja, engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Tetapi bagi umat Tuhan akan ada pertolongan. Ini adalah umat Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak akan binasa. Tuhan akan menolong. Tuhan memelihara. Tuhan akan menolong. Akan ada pertolongan dari pihak lain. Seluruh penafsir mengatakan pihak lain itu dari Allah sendiri. Allah akan melindungi. Allah akan menjadi perisai bagi mereka sendiri, bagi umat Allah.
Tetapi engkau, siapa tahu, justru untuk saat seperti ini, untuk waktu seperti ini, kata yang dipakai adalah kairos, saat seperti ini. Kairos dibedakan dengan kronos. Kronos itu waktu yang berurutan, kronologi, kronos. Tapi kata yang dipakai itu untuk waktu saat ini, kairos adalah waktu yang khusus, momentum, satu waktu di mana Tuhan bekerja, di mana engkau berespon sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu waktu yang keputusan yang harus kau ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Mordekai mengingatkan akan Esther. Mungkin justru untuk waktu yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Artinya Mordekai mengingatkan satu proses yang panjang, satu pergumulan panjang, kau beroleh kedudukan sebagai ratu sekarang. Seluruhnya Tuhan persiapkan untuk saat seperti ini. Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saat apa? Saat engkau menghadap raja. Meskipun dengan resiko mungkin engkau mati. Tapi engkau menghadap raja, membela akan umatmu, membela akan umat Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Maka dengan kalimat itu Esther sadar. Dia mengingat, dia panggil semua dayang-dayangnya, dan dia tulis surat juga kepada Mordekai. Mordekai ada di luar istana. Kasih tahu kepada Mordekai, berpuasalah untuk aku. Aku pun dengan dayang-dayangku akan berpuasa. Setelah kami berpuasa 3 hari, maka aku akan menghadap raja. If I perish, then I perish. Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Tapi dia mengangkat perisai imannya. Dia beriman, percaya janji Tuhan. Percaya Tuhan akan pelihara. Percaya Tuhan akan menjaga umatnya. Dan dia mau taat, memegang janji itu. Melakukan hidupnya, bertindak sesuai dengan janji Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Kalau sudah membaca kisah selanjutnya, kisah yang sangat menarik. Bagaimana Tuhan bekerja. Meskipun di seluruh kitab Esther tidak ada kata Tuhan. Tidak ada kata Allah. Seluruh kitab Esther tidak ada satupun kata Allah. Tidak ada satupun kata Tuhan. Seluruh kitab Esther. Dari awal hingga akhir. Tetapi Allah yang tidak disebut, Tuhan yang tidak ditulis namanya itu, bekerja di belakang layar. Bekerja memimpin hidup Esther. Dan memimpin akan umatnya. Saudara sekalian, hidup kita juga di tengah-tengah dunia ini, ya, di kota Melbourne yang sangat nyaman, kita kadang-kadang lupa. Kita ada di dalam peperangan rohani. Kita lupa. Kita hidup nyaman. Kemarin saya baru cerita sini karena orangnya sudah pulang. Ada 2 jemaat kita, pengurus juga bahkan dengan istrinya. Yang waktu perang kemarin itu, dia ada di Abu Dhabi. Saya baru tahu detailnya kemarin, dia cerita bahwa dia sebenarnya memang mau terbang liburan ke Roma, ke Turki dan sebagainya. Dan pesawatnya telat 40 menit dari Melbourne ke Abu Dhabi. Karena telat 40 menit, maka dia jadi miss connecting flight-nya ke Roma. Jadi miss. Dan waktu dia mendarat beberapa jam karena miss, jadi dia harus tunggu berapa jam lagi, mungkin agak lama, the next flight mungkin saya lupa 6-7 jam lagi. Di antara 6-7 jam ini Amerika serang Iran. Perang. Dia lagi tunggu perang terjadi. Tinggal dia stranded di situ 4 hari. Abu Dhabi, bersyukur hanya 4 hari. Ya, dan dapat hotel bintang 5 di sana. Dilayani. Bersyukur sudah pulang aman. Kita sempat deg-degan juga, sempat kontak-kontak. Doakan Pak Budi, doakan. Kita lagi stranded di Abu Dhabi. Wah, dekat sekali itu dengan Selat Hormuz, ya, dekat sekali dengan Iran, sebelahnya Iran. Itu menjadi perang. Dan dia cerita itu mengerikan. Ya, mereka di Abu Dhabi sendiri hanya dengar Abu Dhabi itu belakangan baru kemudian airportnya sempat kena pecahan perang, ya, pecahan misal dan sebagainya. Tapi waktu dia di situ berapa waktu itu sempat dengar misal ledak di udara sih, agak jauh juga mungkin ya, di Iran gitu, juga di atas mereka mungkin ya, karena Iran serang ke Uni Emirat Arab, serang ke Oman, serang ke Saudi Arabia dan sebagainya. Maka dia dengar ledakan di udara itu. Wah,
kaca semua airport bergetar. Sudah, kita nggak pernah bayangkan, kita nggak pernah dengar. Kita dengar suara petasan udah takut semua. Ya, itu kalau terlalu tenang bahaya. Di Auckland, di New Zealand tuh ada binatang namanya kiwi. Semua harus tenang. Ya, burung kiwi ya. Semuanya kiwi di New Zealand, semuanya kiwi. Burungnya kiwi, buahnya kiwi, orangnya kiwi, negaranya kiwi, mata uangnya kiwi, semuanya kiwi. Kiwi. Ya, kiwi itu nggak boleh ada berisik. Katanya kalau orang berisik kaget mati dia. Saking bahaya sekali. Bahaya sekali. Ya Pak, itu saudara kita, ya kayak itu. Ya, kita tidak bisa bayangkan. Kita hidup di dalam negara aman seperti ini sangat berbahaya. Kenyamanan, keamanan, damai itu bisa menjadi kelengahan kita. Kita tidak bersandar kepada Tuhan. Kita tidak sadar kita ada di dalam peperangan. Kita harus sadar. Kita mengingatkan kita dari mulai ayat 10. Ini aplikasi terakhir dari kitab Efesus. Bagaimana kita harus sadar kita ada di dalam peperangan. Karena itu hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuatan kekuasaannya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kembali kepada kitab Esther. Esther sadar sekarang. Ingat janji Tuhan. Ingat peringatan dari Tuhan melalui mulut Mordekai. Dan dia melangkah. Dia percaya. Dan dia siap mati. Tapi Tuhan menolong. Tuhan menjaga dia. Kita tahu Esther sekali lagi adalah bayang-bayang dari Kristus. Esther adalah bayang-bayang daripada Kristus. Karena Kristus bukan hanya mengatakan, if I perish, I perish. Dia mengatakan, when I perish, I perish. Dia mati. Dia betul-betul mati bagi kita. Tapi itu menjadi jalan keselamatan. Kristus adalah teladan yang teragung. Dia memegang janji Tuhan, janji Bapa di surga. Dia terus setia kepada misi yang Bapa berikan kepada dia. Dia terus hidup di dalam kehendak Bapanya. Sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Karena itu Allah memberikan dia nama di atas segala nama. Di dalam nama Kristus semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan dia mati untuk menyelamatkan akan saudara dan saya. Karena itu itulah yang kita akan rayakan, kita akan persiapkan untuk Jumat Agung, dan kita mau bagikan berita kabar baik ini. Kasih Tuhan yang terbesar, yang mati di atas kayu salib, yang membuat kita tidak lagi bisa meragukan apapun daripada janji Tuhan, karena dia telah memberikan anaknya sendiri bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Biarlah kita pegang firman-Nya. Kita terus beriman. Kita hidup di dalam kehendak-Nya. Meskipun sulit, meskipun banyak tantangan, kita mau setia hidup dalam kehendak Tuhan. Itulah mengangkat perisai iman. Sehingga kita dapat dilindungi dari semua panah api dari si jahat. Terakhir, saudara sekalian. Terakhir, kita juga tahu, sadar, meskipun itu yang Tuhan inginkan, yang kita percaya beriman, tetapi tidak jarang bahwa iman kita memang lemah, faktanya, ya, termasuk saya. Ya. Sering kita bergumul tentang kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Dan di dalam bagian terakhir ini kita harus ingat kembali kepada poin yang pertama, bahwa ultimately di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala pergumulan kita tentang Tuhan, tentang janji Tuhan, tentang kita sering gagal, ya. Tetapi ingatlah bahwa ultimately bukan iman kita yang melindungi kita sebagai perisai, tetapi perisai itu adalah Allah sendiri. Dia akan menjaga dan melindungi kita, anak-anaknya.
Ini satu contoh yang kita boleh belajar dari Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus khususnya dan kepada kita sekalian. Lukas 2 ayat 31-32. Inilah waktu sebelum Tuhan Yesus disalib, ya, di dalam makan terakhir, perjamuan terakhir, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kita tahu kemudian kegagalan daripada Petrus. Tuhan sudah peringatkan, sudah kasih tahu. Behold, Simon, Satan demanded to have you, that he might sieve you like wheat. Ya, menampi dengan gandum. Saya bayangkan gimana setan menampi dengan gandum itu seperti ya apa ya, kita, Petrus itu salah satu ada di tampiannya setan, tampian yang besar itu. Dia sedang goyang ditampi. Petrus mau masuk ditampi, mau dijatuhkan ke bawah dalam tampian daripada setan. Dan dia pegang supaya tidak jatuh, tidak disaring tampi masuk ke bawah. Setan sedang ingin menampi engkau. Dan Tuhan kadang-kadang biarkan, ya, Tuhan izinkan apapun itu, ya, Tuhan izinkan kita jatuh, kita tidak berdaya, kita gagal, ya, di dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah perkataan Tuhan Yesus sekali lagi di sini. Munculkan sekali lagi ayat ini. Munculkan lagi. Ya. Karena yang pertama dikatakan, iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Kamu tuh di dalam bahasa aslinya lebih menarik juga adalah plural. Jadi bukan hanya bicara tentang Petrus, Simon. Ya, Simon Petrus. Tapi sedang berbicara dengan juga kepada umat Tuhan. Kepada juga murid-muridnya yang lain. Yang kita tahu murid-muridnya yang lain juga lari meninggalkan Tuhan ketika Kristus ditangkap dan kemudian dipaku di atas kayu salib. Tapi aku berdoa untuk engkau. Ya, Petrus, dia gagal, akhirnya dia gagal, dia menyangkali Tuhannya 3 kali, tapi dia tidak terus ada di dalam kegagalan. Karena Tuhan sudah berdoa bagi dia. Aku telah berdoa untuk engkau. I have prayed for you, Peter, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned again, strengthen your brothers. Imannya tetap, karena Tuhan yang telah berikan iman, dan dia akan pelihara iman itu, dan Kristus juga berdoa bagi Petrus dan bagi kita. Dalam Roma juga mengatakan, dia adalah sekarang setelah dia mati dan bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dia menjadi pendoa, pembela kita di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa bagi kita semua. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, dia bukan hanya memberikan anugerah dan hidup yang baru kepada kita, tapi dia juga terus akan memelihara iman kita sampai selama-lamanya. Kadang-kadang kita gagal, ya, saudara dan saya bisa gagal, bisa jatuh di dalam dosa. Kita tidak percaya janji Tuhan. Tapi biarlah kita tahu sekali lagi, ultimately bukan iman kita itu yang melindungi kita. Iman kita sering lemah. Tetapi Tuhan yang akan melindungi kita. Orang-orang yang percaya. Kita mau terus kembali kepada Tuhan. Kalau kita gagal, kita sudah berdosa, kita minta belas kasihan Tuhan. Seperti Petrus akhirnya datang kepada Tuhan, ketika Tuhan datang kepada yang bangkit, datang kepada Petrus dan bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali Tuhan Yesus memulihkan dia. Menegaskan sekali lagi. Ya Tuhan, Kau tahu aku mengasihi Engkau. Ya Tuhan, Kau tahu segala sesuatu. Engkau tahu sedalam-dalamnya hatiku. Meskipun aku gagal, meskipun aku sudah jatuh, meskipun aku sudah menyangkal Engkau 3 kali. Tapi kalau Engkau melihat hatiku yang paling dalam, Engkau tahu
Kau tahu Tuhan segala sesuatu. Kau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Karena aku sudah mengenal kasih-Mu. Karena aku sudah melihat kasih-Mu yang begitu besar. Engkau yang menjaga dan melindungi. Petrus bisa kembali karena Tuhan yang melindungi. Tuhan telah berdoa bagi dia. Dan Tuhan juga berdoa bagi kita. Tuhan berdoa bagi kita sekalian umatnya. Sehingga kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan lemah, keadaan berdosa, kita gagal, kita tidak percaya janji Tuhan, kita menurunkan the shield, perisai iman itu, panah api kena kepada kita. Tapi sebagai umat Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia akan jaga, dia akan pelihara, dia akan kembalikan kita. Kembalilah kepada Tuhan. When you turn back. Ketika kau bertobat, kembali kepadaku, kuatkan iman saudara-saudara. Biarlah itu menjadi dorongan kita sebagai umat Tuhan, dan kita terus percaya, beriman kepada Tuhan, dan kita boleh memberitakan kabar baik, dan kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, juga di dalam Jumat Agung dan Paskah yang akan datang. Biarlah kita beritakan kabar baik ini bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, sekali lagi kami bersyukur kepadamu untuk iman yang telah Kau berikan kepada kami. Di dalam Kristus yang telah mati bagi kami. Hanya melalui iman di dalam Kristus kami boleh diselamatkan. Kami boleh menerima anugerah-Mu. Dan kami boleh menerima segala perlindungan dan janji Tuhan. Tuhan, kuatkan iman kami. Kami boleh memegang terus akan janji-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami terus dengan iman datang kepada Engkau, ya Bapa di surga. Karena Engkau yang telah membukakan akses itu kepada kami. Melalui iman di dalam Kristus, kami boleh datang kepada Engkau, ya Bapa di surga, yang mengasihi dan melindungi kami. Tuhan, kami juga terlebih lagi bersyukur kalau Kau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Di tengah segala kelemahan, kegagalan dan dosa kami, di dalam ketika iman kami begitu lemah, Tuhan yang terus menopang dan melindungi kami. Karena itu, doronglah dan pimpinlah kami terus menjadi umat-Mu yang setia, hidup di dalam kehendak-Mu, dan memegang janji-Mu, dan mengalami segala kuasa Allah yang melampaui segala akal, yang bekerja di dalam membangkitkan Kristus daripada kematian. Kuasa yang berlimpah-limpah itu, biarlah kami pegang, kami percaya, dan kami hidupi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami, setiap kami ke dalam tangan-Mu, berkati dan pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.